Lagi memberikan himbauan dulu kepada para pedagang di yang dekat sawit, nah, makanya ibu dekat pasar Pecung, jam segini. Ibu harus bukanya itu adalah Kecamatan habis asar. Pecung, Kabupaten Pandeglang. Tapi kan ibu bisa mempersiapkan jam 3, ya kan? Jam 3 dipersiapkan. Ini mah dari pagi ibu sudah dagang. Berarti, lihat tuh. Itu kok baru-baru tadi Ya, jadi perhatian buat ibu-ibu. Ibu datang dagang ke sini, ada orang yang minum nggak puasa, ibu dosa. Ibu juga dosa, kena dosa bu. Ada 10 ibu ya yang makan di sini, ibu dan keluarga kena dosa. Paham? Saya ngasih tahu aja bu, ngasih tahu aja. Dan ibu tidak menjaga kesucian bulan Ramadan. Ibu kan Islam, punya orang tua, punya anak, punya keluarga, dikasih sama keluarga misalnya, sama aja tuh. Sama kalau almarhum yang udah mati sama. Yang meninggal dunia tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Bulan puasa adalah bulan yang penuh anugerah dan kemuliaan. Di bulan ini Allah menurunkan berjuta-juta rahmat kepada hambanya yang beriman dan menjalankan perintahnya, yakni berpuasa selama sebulan penuh dengan menahan lapar, menahan dahaga, juga menahan emosi yang tidak tepat sasaran. Di bulan yang penuh berkah ini harusnya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, sekaligus belajar atau berusaha mencintai hamba-hambanya. Sebab jika hanya takut kepada Allah saja, sementara tidak cinta kepada hamba-hambanya, maka dikhawatirkan Allah cuma memberi separuh kasih sayang kepada kita. Sekarang lagi bulan puasa. Nah, harusnya kita belajar saling menghargai dan tentunya juga menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya, dari berbagai godaan yang ada di sekitar kita, yang mungkin kita temui di jalan atau malah mungkin ada di dalam rumah kita sendiri. Contohnya apa? Misal kita lihat makanan enak di kulkas, kita jangan terbujuk untuk segera menyantapnya, tapi tunggu dulu hingga adzan maghrib berkumandang. Jika misal di jalan ketemu orang jualan es buah, ya jangan langsung dimakan, tunggu dulu nanti kalau sudah adzan maghrib berkumandang. Dan teknisnya juga tidak sembarangan, tidak langsung merebut es buah itu yang dijual orang tersebut, nanti bisa dianggap perampokan. Tapi caranya, ya dibeli dulu pakai uang, berapa harganya es buah itu, kemudian setelah itu baru dibawa pulang ke rumah, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, nanti kalau adzan maghrib sudah berkumandang, es buah itu baru boleh kita minum. Artinya apa? Artinya kita jangan mudah merasa kepingin dengan apa yang kita temui di jalan. Terus kalau kita lihat video di awal tadi, ada bapak-bapak berpakaian rapi, mengenakan peci, dan satu memegang kunci, nampaknya kunci mobil, yang artinya ia punya pengaruh di masyarakat, atau setidaknya dalam hal ekonomi dia orang mampu. Dan disitu bersama beberapa orang lainnya menegur seorang perempuan yang tengah berjualan nasi di pinggir jalan. Terus si bapak-bapak tadi kelihatannya marah karena berbicara dengan suara cukup keras, mengatakan kepada perempuan itu agar menghormati bulan suci Ramadan. Ibu kan muslim? Tanya lelaki itu, menegaskan pada si perempuan yang memang mengenakan jilbab, sehingga bisa ditebak kalau dia memang orang Islam. Info yang diperoleh, kejadian itu terjadi di daerah Pandeglang, Banten, yang intinya para lelaki yang nampaknya dari ormas atau apa itu memperingatkan kepada si ibu agar tidak berjualan di tempat itu saat bulan puasa seperti ini. Kali ini baru peringatan, dan jika si ibu tidak mengikuti keinginan mereka dan nekat tetap buka, mungkin lain waktu akan ditutup secara paksa. Dan si bapak yang memegang kunci mobil itu juga menceramai kepada si ibu, kalau ada orang yang datang ke tempat itu dan makan, si ibu katanya mendapatkan dosa. Jika yang datang makan 10 orang,
maka si ibu juga mendapatkan dosa sebanyak itu pula. Benarkah demikian? Kita lihat ya, lokasi berjualan si ibu itu di pinggir jalan. Yang namanya jalan kan siapa saja bisa lewat, karena itu jalan umum. Artinya wanita yang sedang datang bulan juga bisa lewat tempat itu. Wanita yang datang bulan kan tidak boleh puasa, sehingga tidak ada salahnya kalau ia mampir ke warung itu kemudian makan. Sebab kalau makan di rumah, khawatir anaknya yang masih kecil melihat sehingga bisa mengganggu puasanya. Atau bisa saja para musafir yang entah tujuannya kemana tak sengaja lewat jalan itu. Lah seorang musafir kan juga boleh tidak puasa kalau sedang melakukan perjalanan jauh. Nanti di luar bulan Ramadan baru mengganti puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Lah kalau para musafir itu lapar, kemudian melihat warung itu dan kemudian makan, kan juga tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Dan yang namanya bulan puasa adalah bulan menahan diri, menahan nafsu, menahan lapar dan dahaga. Sehingga jika misal gerombolan bapak-bapak yang menyuruh ibu pedagang nasi itu berhenti berjualan sebab dikhawatirkan ada orang makan sebab saat ini bulan puasa dan harusnya menghormati bulan suci Ramadan, lah apakah yang jual makanan cuma warung kecil seperti punya si ibu tadi? Kan bisa saja kalau orang misal tidak puasa kemudian beli makanan di toko kelontong yang biasa jual mie goreng, jual minuman dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi orang untuk tidak menjalankan puasa. Banyak cara untuk makan, banyak cara untuk membatalkan puasa. Artinya apa? Lah yang dilakukan oleh bapak-bapak itu jelas salah. Mereka seolah-olah membela Islam agar orang menghormati bulan Ramadan. Tapi bukan seperti itu caranya. Terus soal dosa dan pahala, itu Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang lebih teliti dalam memperhitungkannya, sehingga kita sebagai manusia tidak usah ikut campur urusan Tuhan dalam memperhitungkan pahala atau dosa yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Cukup bagi kita berusaha tidak menyakiti hati dan perasaan saudara kita, baik yang seiman maupun yang berbeda agama. Dan bapak-bapak dalam video awal yang menegur ibu itu berjualan nasi, harap koreksi diri, jangan mudah terbujuk dan tergoda dengan apa yang ada di depan mata. Misal bapak-bapak ini belum tahan melihat godaan yang ada di jalan, misal ada yang jual makanan atau minuman di bulan puasa, maka hendaknya mereka berdiam diri saja di rumah sambil menunggu adzan maghrib berkumandang. Puasa itu berat bro, kalau tidak kuat jangan coba keluar di tempat keramaian, banyak godaannya. Cukup sekian dari saya dan salam waras.